persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa salam kiri kanannya, bilang malam ini Tuhan akan melakukan perbuatannya ajaib atas hidup kita. Amin. Saudara yang sakit minta Tuhan sembuhkan malam ini. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan masih melakukan mujizat atas hidup kita. Amin. Yang percaya angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan, sorakan. Haleluya. Haleluya. Wah, haleluya. Haleluya. Ya. Mari semua tepuk tangan bersama-sama Bapak besar. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia menolongku, yang beri hidup. Semua berkata, kau yang seluruh semesta sujud. Come on. Melompat berlari. Akulah kebangkitan, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerah.
Kisah cinta-Mu nyata. Haleluya. Dari generasi ke generasi. Semua berkata, Kau akan sakitku. Oh, Kau akan berbagi semua. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Oh, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari bersama-sama. Come on. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari. Bersama-sama. Besar cinta-Mu nyata. Oh, bersama-sama katakan. Dari generasi ke generasi. Semua katakan tinggi-tinggi. Kau akan sakitku. Kau akan menari melompatnya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Serahkan haleluya. Wah, yeah. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Saudara. Mari bersama-sama katakan, ya. Kau akan sakitku. Oh, 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 oh. Kau akan berbagi hidupku. Oh, Kau akan sakitku. Mari teman-teman semuanya. Kau akan berbagi hidupku. Come on. Tuhan Yesus sungguh baik. Oh, 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 sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Serahkan. Haleluya. Yes. Terpujilah Tuhan. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Katakan dahsyat 3 kali. 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Yesus luar biasa. Yesus ajaib. Wow, semua excited dengan Tuhan, amin. Wow, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sekarang kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama, amin. Kau hadir di sini Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu bekerja buat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Umat-umat-Mu bersekutu. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Katakan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah,
Tuhan memenuhi malam ini. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi bersama-sama naik ke dunia, katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, katakan berseru, berdoa, bersujud. Kami sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Siapkan dengan senang hati-Nya. Katakan berseru,
Yesus, Yesus. Roh Kudus datang di tengah-tengah kami malam ini. Roh Kudus sampiri umat-umat. Terima kasih. Terima kasih. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri sembahyang. Kemuliaan-Mu bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tatamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Saudara, saat hadirat Allah begitu kuat, saya senang mendoakan saudara karena saya mengasihi saudara semuanya. Saya senang berdoa untuk saudara. Sungguh ya saudara, hari ini saya dapetin satu kata, special grace for breakthrough. Special grace for breakthrough. Ada satu anugerah khusus untuk satu terobosan dalam hidup saudara. Saudara percaya, coba beri kemuliaan buat Yesus. Harapkan saudara anugerah untuk satu terobosan. Saya merasakan kuat sekali, begitu kuat hadirat Tuhan. Dan saya duduk di sana. Dan saya ingin saudara bisa mengalami 2023 ini satu breakthrough, satu terobosan. Dan ini bisa dicapai ketika saudara benar berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Aku mau Engkau. Oleh karena itu aku sembah Engkau. Engkau satu-satunya Tuhan buat hidup saya. Lakukan apa yang Kau mau buat dalam hidup saya. Dan katakan, perintahkan apa saja yang Engkau ingin aku perbuat. Aku siap untuk lakukannya. Amin saudara. Serahkan semua kekhawatiran saudara semua. Saya ingin ajak saudara nyanyi dan nyembah. Dalam 5 menit
Saya percaya waktu kita muji nyembah, saudara bisa bayangkan dia hadir tengah-tengah kita. Pada waktu dia hadir, saudara rasakan jamahan. Saudara omong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Breakthrough apa yang saudara ingin Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Beberapa di antara saudara ada yang akan Tuhan lepaskan dari setiap ikatan kuasa gelap. Ya, saudara gak usah takut, teriak saja, lepaskan itu, jangan takut. Amin. Yang kedua, Tuhan juga ada beberapa di antara saudara yang Tuhan mau lepaskan dari kutuk. Sudah Kristen, sudah percaya, tapi ada kutuk yang ngikat gitu loh, saudara. Kayak kutuk keturunan. Saya tidak tahu apa. Malam ini ada satu breakthrough, ada satu terobosan. Saudara, kutuk ini akan dipatahkan oleh kuasa ketika saudara nyembah dengan segenap hati. Katakan amin. Ya, berhenti sampai kita, tidak sampai kepada anak-anak kita. Katakan amin, saudara. Ini breakthrough sampai kita selesai di kita, dan tidak akan terjadi atas anak-anak kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus. Saat ini Tuhan akan bekerja tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus, ini doa pengurapan. Kami mau sembah Dia, bebaskan dirinya. Ini doa pengurapan. Biar Dia mengurapi setiap saudara. Buka suaranya, jangan diam. Sembah Dia, buka suaranya. Biar saudara semua masuk hadiratnya Yesus. Oh ya, lama.
kami ya Tuhan. Penuhi Roh Kudus. Oh ya laba. Yesus. Aku mengasihi anak-anakmu ini Tuhan. Yesus. Mari saudara, saya mau berdoa buat saudara. Saya mau mengurapi saudara satu persatu. Saya rasakan kuat sekali di sini. Yesus, malam ini ada special grace for breakthrough. Yesus, ya, mari saudara terima. Oh ya, lama. Siapa nantinya? Oh ya, lama. Yes. Sekarang terima, sekarang lebih lagi. Yes. Bukan suaranya. Terima. Oh, lama. Terima. Spirit reign. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Holy Spirit reign. Terima dalam nama Yesus. Terima reign. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Tuhan, aku mengasihi anak-anakmu. Turunkan urapan. Turunkan urapanmu lebih lagi. Oh ya lama. Oh ya lama. Berkati. Berkati anakku. Berkati. Oh ya lama. Iya lama. Api. Holy Spirit. Holy Spirit reign. Amin. Berkati anakku. Holy Spirit reign. Iya lepas. Lepas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Holy Spirit. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ya. Lama. Terima dalam nama Yesus. Oh, lama. Come
nama Yesus. Tuhan pakai hidupmu. Ya Reni, urapi. Oh yes, terima. Terima nak. Terima. 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 Terima nak. Terima nak. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima penggerak. Terima dah. Terima dah. Yesus. Yesus, kau baik. Kau baik Yesus. Kau baik. Kau baik. Berkat-Mu turun Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan. Berkat-Mu turun. Kau baik Yesus. Kau baik. Terima. Pakai Tuhan. Berkati. Pakai Tuhan. Sembuh nak. Terima. Sorry. Tuhan. Sembuh. Mantap. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan. Terima. Terima pakai Tuhan. Terima. Yes. Yes. Tuhan. Pakai Tuhan. Berkat-Mu Tuhan. Pakai Tuhan. Pakai Tuhan dalam nama Yesus. Ya. Touch. Pakai Tuhan Tuhan. Oh, urapan itu baru. Urapan baru. Urapan baru. Oh, urapan baru. Pakai Tuhan. Oh, ya lah bakasih ini melaba. Ya Tuhan. Lega. Beri kelegaan Tuhan. Beri berkat-Mu turun. Terima. Terima. Terbuka. Terbuka. Dalam nama Yesus. Ya, Cak. Terima. Oh, berkat. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Mari bangkit berdiri Bapak Saudara. Yesus kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan Selamanya. Sekali lagi katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Selalu sembah Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
berdoa untuk keluarga saudara. Ya, saudara berdoa untuk keluarga, orang tua, anak, pasangan. Ya, saudara-saudara kandung, ipar. Mau saudara doa untuk keluarga? Amin. Kita doa hari ini untuk keluarga. Yang kedua, saudara berdoa untuk pekerjaan saudara. Karir, studi, pelayanan, apa yang Tuhan mau. Katakan Tuhan, tahun ini Tuhan apa yang harus saya kerjakan. Berdoa dan minta, Yesus Tuhan gembalaku. Yang ketiga kita berdoa, biarlah gereja ini menjadi rumah rohani kita. Rumah daripada Bapa kita yang di sorga. Biarlah setiap kali kita datang ke rumah ini, kita tahu kita datang kepada Bapa. Kita bisa berseru kepada Dia dan Dia pasti dengarkan kita. Amin. Kita bisa omong, kita bisa curahkan hati kita. Apapun kesedihan kita, kesusahan kita. Kita bisa berbagi kesenangan dengan Tuhan di tempat ini. Saya percaya di tempat inilah Tuhan siapkan segala yang baik buat saudara. Amin. Buat setiap kita. Doa untuk gereja ini. Mau 3 kita doa. Amin. Keluarga, pekerjaan, dan gereja. Mari kita doa. Yesus Tuhan gembalaku, Sambil nyanyi doa. dengar doaku. Kami ingat keluarga kami Tuhan. Sebut Dia nama-namanya. Sebut Dia, minta Tuhan lindungi, Tuhan luputkan, Tuhan berkati, Tuhan pelihara. Doakan saudara, keluarga. Doa buat keluarga. Biarlah singer semua nyanyi. Saudara berdoa, yes. Oh ya lama. Janganlah Tuhan. Doakan anak-anakmu. Biarlah mereka bertumbuh dewasa. Mereka melayani Tuhan. Doakan orang tuamu. Yesus. Doa saudara. Doa buat pekerjaan. Buat usaha, untuk bisnis, untuk karir. Mari doa. Berilah berkat. Haleluya. Yesus. Tuhan berkati anak-anakmu ini. Usaha pekerjaan mereka. Pelihara lindung. Tuhan buat naik. Yes. Tuhan pelihara keluarga-keluarga ini. Tuhan aku berdoa biarlah gereja ini, tempat ini, tempat di mana Kau hadir. Yesus. Buka suaranya. Aku janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Di menara doa ini Tuhan, di menara doa ini, di doa pengurapan ini, Tuhan kami curahkan isi hati kami, harapan-harapan kami, permohonan-permohonan kami, bahkan kesedihan hati kami, kesusahan kami, kekhawatiran kami bawa kepadamu. Kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami mau cerita tentang ya Tuhan, kesaksian-kesaksian, kegembiraan-kegembiraan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Kau melawat, Kau menjamah setiap kami ya Tuhan. Makasih Engkau baik. Engkau baik Yesusku. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami percaya ada satu breakthrough terjadi atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak.
Shalom saudara. Nah, dalam hari ini saya ingin beri judul khotbah saya tentang 4 langkah mengganti kekhawatiran dengan damai sejahtera. Karena saya yakin saudaraku bahwa ketika Tuhan mau melakukan satu perkara besar dalam hidup kita, ketika Tuhan mau buat satu breakthrough dalam diri kita, saudara, Tuhan harus memastikan yang di dalam sini ada damai sejahtera. Katakan amin. Damai sejahtera adalah atmosfer yang diperlukan buat Tuhan bekerja memberkati kehidupan kita. Amin saudaraku. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Saya percaya bahwa setiap kita pasti bergumul dengan kekhawatiran, dengan ketakutan dalam hidup kita. Apalagi masa-masa sekarang, masa-masa yang kita tidak pernah bisa bayangkan, masa yang paling sulit, saudaraku. Bahkan presiden terus di dalam setiap kesempatan mewanti-wanti, hati-hati. Saudaraku Kristus, kita sebagai orang percaya, ya kan, modal kita tuh cuma Tuhan. Setuju saudara, katakan amin. Kita mengharap Tuhan supaya bisa bekerja. Dan Tuhan bekerja apabila saudara dan saya, ya kan, bisa saudara, ya, secara terampil bisa menyingkirkan, mengganti segala ketakutan, segala kekhawatiran. Menggantinya dengan apa? Damai sejahtera. Kenapa saudara dan saya, ya kan, harus segera, secepatnya ketika ada khawatir dan takut, kita harus cepat ganti dengan damai sejahtera. Ayub bersaksi dalam Ayub 3 ayat 25, dia berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, kata Ayub. Apa yang kutakutkan? Karena apa yang kita takutkan itulah apa yang kita percayai. Percaya sesuatu yang buruk. Itu semua yang kita percayai, entah itu yang buruk, entah itu yang baik, itu akan menimpa kita. Nah, Ayub berkata, aku percaya pada ketakutan. Dan ketakutan itu, apa yang kutakutkan itu menimpa aku. Apa yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi Ayub bersaksi bahwa ketakutan dan kekhawatiran tidak pernah menghasilkan apapun yang baik. Tetapi justru ketakutan dan kekhawatiran merusak, menghancurkan segala yang baik dalam hidup dia. Katakan amin. Bahwa apapun yang dilakukan Ayub didorong, dimotivasi oleh karena ketakutan. Takut tidak diberkati, takut kena celaka, takut gak dilindungin. Makanya setiap kali dia beribadah, dia bawa persembahan, itu dasarnya takut. Takut itu Tuhan tidak berkati aku, tidak lindungi aku. Gimana dengan aku bawa? Akhirnya apa yang ditakutkan? Anaknya mati semua, kekayaannya habis, sudah kena sakit penyakit. Nah, saya mau kasih tahu saudara malam ini begini, tidak cukup cuma punya tekad, tidak mau khawatir. Gak cukup punya tekad aja. Saudara dan saya harus punya tindakan-tindakan iman untuk kita bisa mengganti kekhawatiran, ya kan, dengan damai sejahtera. Oleh karena itu saya berikan 4 langkah iman bagaimana untuk menghentikan kekhawatiran kita. Yang pertama, saudara, ini yang pertama. Saudara mau nggak khawatir dan nggak takut? Kita selalu setiap saat ada serangan untuk khawatir dan takut. Gimana dengan anak-anak kita ini? Dia bisa nggak nih nanti gedenya? Gimana dengan ini? Gimana? Kita selalu mikirin gimana ke depan, masa depan kita, karir kita, bisnis, pekerjaan ini gimana? Semua serba tidak pasti. Tapi oleh karena itu saudara, setiap kali kita khawatir, saudara, kita harus ganti dengan apa? Damai sejahtera. Supaya iman kita bisa bekerja. Ya, caranya yang pertama adalah kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Katakan amin. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara dan saya bisa tiap hari melayani Tuhan. Kita bisa ada di gereja.
Tapi belum tentu kita bisa kenal Tuhan. Karena hal mengenal Tuhan itu harus serius. Memang aku mau kenal. Kita bisa tiap hari berduaan terus dengan seseorang. Atau bertigaan, sekelompok itu. Belum tentu kita bisa kenal mereka loh. Betul? Kedekatan gak jaminan. Tapi jauh pasti gak kenal. Dekat aja belum tentu bisa kenal dengan orang. Tapi hal yang uniknya, semakin kita dekat sama Tuhan, saudara, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Dia. Semakin kita kagum akan Dia, semakin dekat sama Tuhan. Kenal kan jadi dekat ya, jadi kedekatan di pikiran. Ini beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Kalau nggak kuat-kuat, nggak besar-besar hati kita, makin kita kenal manusia, seseorang, makin ngeri kita. Kenapa? Karena manusia adalah orang yang tidak makin dekat, makin kenal, makin kebuka semua. Ya, seperti suami istri, waktu pacaran, ya kita kenal, makanya kita mau menikah. Setelah menikah, kenalnya makin dalam, makin tahu banyak. Saudara, di situ perlu ada kasih. Tapi beda dengan Tuhan. Makin kita kenal sama Tuhan, makin kagum kita. Makin kagum, makin tenang hidup kita, makin tenang. Makin cinta sama Dia. Makin percaya sama Dia. Itu yang Tuhan bilang, harus. Kalau saudara mau lepas dari kekhawatiran, saudara harus belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Coba kita lihat. Saya ingin ajak saudara, pelajarannya sederhana, tapi saudara praktekkan ini. Katakan amin. Makanya setiap kali saudara datang ke ibadah, saudara usahakan bawa buku, kalau enggak bawa bolpen atau dicatat di handphone. Supaya saudara bisa belajar, kenal Tuhan. Ini bukan cuma sekedar ibadah mau dapatin pengurapan. Tidak cukup saudara, karena hidup kita bisa berubah. Lepas, menang atas kekhawatiran, atas kutuk, atas apapun kuasa gelap, atas apapun saudaraku. Kita bisa berubah. Punya buah roh, tergantung daripada pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan itu apa? Pikiran yang diubahkan. Kita bisa, Tuhan tuh gitu. Kita bisa tahu dari firman. Kita baca saudaraku. Ini firman ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak. Semua itu dicari atau dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi untuk orang-orang yang mengenal Allah, bangsa-bangsa yang mengenal Allah, mereka gak khawatir tuh hal itu. Mereka gak kejar itu. Saya bisa ngerti gini? Katakan amin. Makanya dia jelaskan, Yesus katakan saudaraku. Akan tetapi, baca yang keras. Akan tetapi apa? Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Katakan amin. Saudara pernah gak jadi anak-anak? Siapa yang langsung tua? Angkat tangan. Gak ada kan? Saudara pernah jadi anak-anak? Mayoritas kita, waktu kita masih anak-anak, kita tinggal di rumah papa mama kita. Betul? Yesus mau ajarin kita, masih kecil kamu khawatir gak untuk makan, minum, pakai? Tidak, kamu gak pikir itu. Pokoknya waktunya makan, kamu yakin ada makanan. Betul? Kamu gak mungkin gak pakai baju. Pasti kamu punya baju. Nah, setelah kamu dewasa, kenapa kamu mikir yang seperti itu? Kamu punya Bapa yang kekal. Yang selalu ada. Bapa jasmani hanya sampai sekian pelihara kita. Tapi Dia pelihara kita sampai pada kekekalan. Katakan amin. Kalau kamu khawatir, kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Makanya Hosea 6 ayat 3. Mari kita baca sama-sama.
Hosea 6 ayat 3. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, apa berkatnya? Ia pasti muncul seperti fajar. Fajar itu apa? Cahaya yang muncul di tengah-tengah kegelapan. Amin. Dalam hidup kita kadang bingung. Datang kesulitan yang baru, masalah yang baru, kita gelap. Tapi kalau kita kenal Tuhan, pasti ada terang. Terang itu ada pengertian apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita selesaikan masalah ini. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Ia akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Supaya ini lembut nih. Lembut tanah hati kita. Kalau tanah hati kita lembut, kita mudah mendengar benih-benih apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Hati jadi lembut. Orang yang hati lembut selalu mau mendengar, mau belajar. Yang keras itu, saudaraku, hidupnya mesti khawatir. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan berbagai aspek dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Ketika ada satu jemaat kena tumor di batang otaknya. Lalu datang menara doa, didoakan. Lalu ketemu kemarin hari Minggu di lobi, bilang, Pak saya sudah sembuh. Coba beri kemuliaan. Dia pasti kenal dong sama Tuhan. Kenal Tuhan sebagai apa? Tuhan penyembuh. Dia kenal itu penyembuh. Katakan amin. Jadi kita bisa kenal Tuhan caranya gimana? Lewat 3E. Pertama, explanation. Lewat penjelasan, pengajaran firman. Hari ini saudara saya ajarin, saya jelaskan. Katakan amin. Lewat pengajaran firman, explanation. Saudara, oh Tuhan tuh begitu. Oke, sekarang ini saudara catat, masuk di dalam hati. Oke, saya tahu Tuhan itu penyembuh. Tuhan adalah Tuhan yang bisa mencukupi segala kebutuhan saya. Tuhan adalah Tuhan yang bisa memberikan saya damai sejahtera ketika saya takut. Oh Tuhan itu adalah Tuhan juru selamat. Dia mati di salib buat saya. Saya bisa kenal siapa Tuhan. Oh Tuhan itu gembala. Kalau saya percaya, saya kenal Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Aku tidak akan kekurangan. Nah, muncul iman. Tak. Jadi semakin kita kenal Tuhan, semakin naik iman kita, semakin kurang khawatir kita. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Kita bisa kenal Tuhan lewat 2E. E yang kedua apa? Apa saudara? Experience, pengalaman. Yang tadi saya cerita. Ketika saudara kena sakit, saudaraku, Tuhan sembuhkan saudara. Ketika saudara sendiri, saudara sedang kena masalah dalam keuangan, dengan cara yang ajaib Tuhan tolong saudara. Saudara kenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Pengalaman-pengalaman kita. Katakan amin. Tuhan bisa ubah-ubah hidup orang. Kok bisa dikirim orang-orang. Saya bisa kenal. Jadi tiap hari itu mikir kenal Tuhan. Yang ketiga, kita bisa kenal Tuhan lewat apa? Teladan orang. Belajar dari kesalahan orang lain. Supaya kita tidak perlu lagi melakukan kesalahan. Lalu kita petik pelajaran dari kesalahan kita. Yang ngerti katakan amin. Di Alkitab banyak dikisahkan orang-orang yang gagal. Kita bisa belajar. Kita belajar dari Yunus. Kita bisa belajar dari Abraham. Kita bisa belajar dari Daud. Dan lain sebagainya. Saudara mau mengenal Tuhan? Katakan amin. Jadi setiap hari. Sekarang ukurannya begini. Sekarang tanggal 17 Januari 2023. Pengenalan saudara akan Tuhan hari ini. Dibanding 1 tahun yang lalu tuh gimana? Dibanding 5 tahun yang lalu gimana? Dan itu bisa ditandai dengan apa saudaraku?
Dengan ketenangan hidup. Dengan buah roh, karakter-karakter yang keluar dari mulut kita. Ketika saudara dengar omongan yang menyerang, gosip, fitnah, orang berlaku kasar sama saudara, bagaimana respon, bagaimana reaksi kita? Itu sangat ditentukan oleh pengenalan kita kan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, dia panjang sabar, dia penyayang dan panjang sabar sama saya. Dia sudah tunjukkan seluruh kesabarannya kepada Sabta. Ketika Sabta buat salah, dia gak langsung hukum Sabta. Sekarang, aku kenalnya Tuhan tuh penyayang dan penyabar. Ketika orang buat salah sama saya. Ketika orang berlaku kasar sama saya. Karena saya kenal dia, penyayang dan penyabar. Saya pasti punya kesabaran buat orang. Saya punya bisa kesabaran sama istri saya, sama anak saya. Saya belajar sabar sama saudara. Katakan amin. Saya melihat Tuhan begitu menghormati saya, menghargai saya. Dia kirim orang-orang, ya kan, untuk bisa menghargai, menghormati saya. Itu kan perbuatan Tuhan. Lalu sayanya bagaimana dengan orang lain? Apakah saya bisa menghargai, menghormati orang-orang? Tuhan percayakan saya dengan jiwa-jiwa. Apakah saya bisa mempercayakan orang-orang sekitar saya? Apa saya selalu curiga dengan dia? Pengenalan saya akan Tuhan itu punya sangat menentukan sifat saya, karakter saya, dan aspek-aspek hidup saya. Saya bisa sampai sini, katakan amin. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan, saya nggak bisa. Maka Tuhan bilang kamu nggak bisa mengasihi kalau kamu nggak kenal, ya kan? Betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Tuhan. Makanya Paulus dia berdoa kepada jemaat Efesus supaya jemaatnya memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa dalam dan tingginya kasih Kristus. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Saya bisa ngerti, dikatakan amin. Ini penting. Karena kita tahu Allah mengasihi kita. Sekalipun saudara gagal, saudara jatuh, saudara berbuat salah, saudara Kristus, ya kan? Tuhan tidak pernah menolak saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara hanya karena saudara sudah buat salah, salah ngomong, salah berbuat segala macam. Dia janji gak akan pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Tapi yang dia mau adalah bangkit, bertobat, berubah, kembali ke dia. Katakan amin. Itu yang kita kenal Tuhan, betul? Karena kita kenal Tuhan seperti ketika orang berbuat salah sama kita. Apalagi orang ini sama-sama satu kerja, satu pelayanan. Dia buat salah ngomong segala macam. Apa kita mau buang dia? Tuhan gak buang kita kok. Apa kita mau tinggalkan dia? Tuhan gak tinggalkan kita. Pengenalan kita akan Tuhan akan menentukan iman kita, karakter kita. Saya bisa sisi katakan amin. Ini penting. Ya kan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita percaya Tuhan. Semakin kita percaya Tuhan, semakin kurang khawatir kita sama Tuhan. Amin. Apa beda Daud sama Saul? Daud kenal, walaupun dia masih muda, dia selalu belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saul sekalipun dia sudah tua, raja pula, panglima tentara juga. Tapi kayaknya gak kenal Tuhan. Apa yang membuat perbedaannya di mana? Ketika datang ujian. Ketika ada Goliat. Ketika Goliat mengancam Israel, mengancam Saul, semua tentara, Saul takut. Tapi ada anak remaja yang masih kemerah-merahan. Karena dia kenal Tuhan. Dia berani hadapi Goliat. Katakan amin. Dia gak takut, dia gak khawatir. Keren gak kalau saudara kenal Tuhan? Saya sebagai gembala saudara, saya mengasihi saudara. Saya terus baca, saya terus belajar, saya terus renung. Saudara Kristus. Ya kan? Untuk melengkapi saudara, untuk mengajar saudara hari-hari ini. Supaya saudara bisa kenal Tuhan lebih lagi. Saya bisa kenal Tuhan. Oleh karena itu kita buat gerakan doa. 3-3-3. Setiap hari berdoa 3 kali. Ya kan? Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk pekerjaan. Untuk karir kita. Untuk apa yang Tuhan mau buat di tahun ini. Yang ketika kita berdoa untuk apa? Gereja, kota, dan bangsa kita. Berdoa, ya kan?
3 kali sehari, 3 pokok doa selama 3 minggu. Saudara mau katakan amin? Ini harus dijalanin. Tapi di lain daripada itu, untuk bisa kenal lebih lagi Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhan. Baca Alkitab, dengar pengajaran, catat. Katakan amin. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup saudara, gak usah takut, gak usah pusing dengan pendapat orang. Gak usah takut dengan apa yang Tuhan orang lain mau buat. Saudara bilang, Tuhan, aku percaya sepanjang aku hidup sesuai dengan rencanamu, Engkau Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Bisa katakan amin. Ayo kenal Tuhan. Saya dorong saudara dekat sama Tuhan. Ya, makin saudara kenal sama Tuhan, makin dekat. Makin dekat saya senang. Saudara gak mau dekat sama saya gak masalah. Yang penting saudara dekat sama Tuhan dah. Karena saya tuh memang ininya untuk deketin saudara sama Tuhan. Tapi kalau saudara dekat mau bagus juga, terima kasih. Tapi saya selalu dekat dengan saudara. Apa yang membuat saya dekat dengan saudara? Saya berdoa terlalu buat saudara. Yang kedua, apa yang membuat, ya kan? Bagaimana caranya menyingkirkan, menghentikan kekhawatiran? Ya kan kita ganti dengan damai sejahtera. Yang kedua adalah apa? Kita harus mendahulukan apa? Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara mendahulukan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita. Lanjutannya saudara, ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Tadi kan 31, 32 sudah kita baca. Sekarang 33 kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Baca yang keras. Satu lagi. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Katakan amin. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Saya melihat begini ya. Kekhawatiran dan ketakutan itu akan selalu timbul. Kapan? Ketika hati kita mulai berjarak dengan Tuhan. Setuju saudara, katakan amin. Karena ketakutan atau kekhawatiran, kecemasan itu muncul ketika Adam jatuh di dalam dosa. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Kesalahan yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Dan mohon pengampunan, ini membuat hati kita berjarak sama Tuhan. Ketika kita melalaikan doa-doa, ibadah-ibadah, hati kita akan berjarak dengan Tuhan. Semakin hati kita berjarak dengan Tuhan, saudaraku, maka semakin besar kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup kita. Katakan amin. Semakin saudara nempel sama Tuhan. Dengar baik. Semakin saudara nempel sama Tuhan. Saya yakin saudara hidupnya semakin lebih tenang. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Makanya Tuhan tuh kan lagi sedang khotbah di bukit. Matius pasal 6 tentang apa? Kekhawatiran. Untuk mengatasi kekhawatiran, kamu harus dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kamu bisa mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Kalau saudara hidupnya penuh dengan kerajaan Allah, saudara hidup berdasarkan hukum-hukum kerajaan Allah dan kebenaran. Contohnya, kalau saudara suka menghormati, menghargai orang lain, saya yakin saudara gak mungkin sepi dagangannya. Gak mungkin gak ada job. Bos-bos tuh suka sama karyawan yang sopan santun punya rasa hormat. Katakan amin. Kalau saudara orang yang bisa dipercaya, kata-katanya benar dan jujur, bisa pegang janji, bisa simpen rahasia, selalu tingkatkan skill, pasti saudara dicari orang. Katakan amin. Itu kan kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Itu khotbah saya kemarin. Kalau saudara orang yang cerdik, selalu punya akal, panjang akalnya, gak pernah kehabisan akal. Ya kan saudara, apapun bisa. Ya, kayak orang Kristen juga perlu, kita nih punya banyak akal ya. Saya dengar khotbah Pak Robin Adi tadi. Ya, tentang minyak goreng. Ini masih waktu itu kan minyak goreng susah.
Jangan ngeluh lah tentang minyak goreng susah. Usahakan. Carilah minyak goreng itu sampai ketemu. Kalau nggak bisa kebeli juga nggak ketemu. Ya udah nggak usah goreng-goreng. Rebusan aja. Saya bilang iya juga direbus ya. Emangnya kita perlu benar sama minyak goreng. Jadi harusnya tentang akal. Ya tentang akal. Ibu bapak saudaraku Yesus Kristus. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berpikir ya kerajaan Allah itu tentang apa ya kebenarannya, tentang bagaimana pergi misi dan lain sebagainya tentang jiwa. Rupanya enggak. Kerajaan Allah dalam Roma 14 ayat 17 itu dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal apa? Makanan dan minuman. Ya kan? Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi begini saudaraku, ya kan? Maksud daripada Tuhan Yesus yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa saudaraku? Bahwa ya kan kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kerajaan Allah bukan sesuatu yang dari luar ke dalam. Apa tuh? Makanan dan minuman. Tetapi sesuatu yang apa? Dari dalam keluar. Apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi artinya begini saudaraku. Saya dan saudara, ya kan? Bisa nggak khawatir dan nggak takut? Kalau setiap hari orientasi hidup kita adalah bagaimana dari diri ini keluar kebenaran, keluar damai sejahtera, keluar sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan ketiga hal ini karena apa? Pengenalan akan Tuhan. Kedekatan akan Tuhan. Saya bisa mengerti sini, katakan amin. Dahulukan ini. Dahulukan. Setiap keputusan-keputusan yang saudara mau ambil, dengar baik. Tanya Tuhan terlebih dahulu, apakah ada kebenaran? Apakah ada damai sejahtera di hati? Apakah menimbulkan sukacita buat saudara? Kalau ya, pasti semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau keputusan yang kita mau ambil, omongan yang harus kita omong, ini akan merus, tidak ada kebenarannya. Malah kejahatan yang ada. Malah menguras damai sejahtera dan sukacita. Ini artinya kita tidak mendahulukan kerajaan Allah. Hidup pasti ketakutan, hidup dengan ketakutan untuk hal itu. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini, katakan amin. Yang ketiga saudara, kita harus menjalani hidup dengan segenap hati dari satu hari ke satu hari. Maksud saya saudara, kalau satu hari ini saya berusaha, ini yang saya jalanin. Karena saya bayangin hidup saya ini kayaknya kalau mau dikuatirin, mau ditakutin hidup saya, banyak alasan untuk saya bisa khawatir, harus khawatir. Betul? Bagaimana nyusun khotbah, itu juga bikin saya khawatir. Bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga bisa buat alasan khawatir. Gimana anak saya yang jauh di sana, saya bisa itu khawatir. Bagaimana ini bangunan gedung sekolah Bethesda, saya bisa khawatir. Banyak hal kalau mau dikhawatirin buat saya, bisa khawatir. Tapi kalau saya khawatir, saya bisa stres. Bisa gangguan mental saya. Dikhawatirin terus, lama-lama overthinking. Akhirnya mental illness istilahnya. Betul saudara? Kenapa kita harus lepas dari itu? Oleh karena itu, Tuhan bilang, coba kita buka ayat 34, ayat selanjutnya. Matius 9:34. Ini nasihat Tuhan buat kita. Saudara kan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita terus khawatir akan hari esok, kita gak akan pernah bisa nikmati hidup hari ini. Kita gak bisa nikmati
Kita hidup di hari ini pun yang harusnya kita bisa kerja dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap pikiran. Enggak kita kerjakan dengan segenap kekuatan. Akhirnya gak maksimal. Karena kita mikirinnya besok. Padahal kita masih hidup di hari ini. Akhirnya nanti ngadepin masa depan kewalahan kita. Bukan berkelimpahan. Itu loh. Kalau Alkitab dibaca, dingertiin, dahsyat sebenarnya. Betul gak? Sederhana. Kita mengerti sederhana sekali, saudaraku. Ya kan? Kita harus tahu Tuhan tuh janji. Dia akan memberikan kepada kita kasih karunia dan kekuatan yang kita butuhkan hari ini. Katakan amin. Makanya doa saya setiap hari. Ini mungkin saudara bisa contoh ya. Saya selalu doa hari ini untuk hari ini. Saya hanya minta Tuhan kekuatan hari ini. Apalagi sekarang temanya dari Pak Niko adalah bangkit jadilah pemenang. Pagi-pagi selalu saya doanya, Sabta bangkit jadi pemenang. Aku panggil nama aku. Lalu setelah itu aku panggil GBI MPI. GBI MPI. Ya kan semua wakil, semua pengerja, jemaat bangkit jadilah pemenang. Saya ngomong dulu gitu. Bangkit jadi pemenang. Bangkit jadi pemenang. Bangkit artinya berdoa. Hati tertuju sama Tuhan. Percaya sama pemeliharaan Tuhan. Ada kasih karunia demi kasih karunia. Dia akan limpahkan supaya kamu 2023 menjadi semakin baik. Semakin dahsyat. Terima kebal. Beri kemuliaan buat Yesus. Haleluya. Besok gimana? Yang penting hari ini nih. Apa yang bisa saya kerjakan? Kalau saya tidak bisa kerjakan, saya tidak tahu apa yang saya kerjakan, saya berdoa. Karena Yeremia 3:33 katakan, berseru padaku, aku akan jawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar, hal-hal yang tidak terduga, yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Jadi artinya kalau saya berdoa, apa yang saya tidak tahu untuk saya kerjakan, Tuhan akan beritahu. Katakan amin. Kalau saya tidak sanggup, dia berikan kesanggupan. Entah dia tingkatkan kesanggupan saya, atau dia kirim orang untuk bantu saya, sehingga selesai masalah saya untuk hari ini. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ngapain overthinking? Untuk besok, cak mano, bagaimana? Hari ini aja dulu. Dan aku percaya Tuhan, Engkau punya rancangan masa depan yang indah, yang penuh pengharapan buat saya, buat keluarga, buat jemaat GBI, MPI, termasuk saudara yang ikut secara online. Katakan amin, selalu saya dalam doa saya. Saya bisa ngerti di sini, katakan amin. Ya, ini ayat, saya mau bacain buat saudara. Ini ayat pegangan saya. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera. Bukan Allah penuh khawatiran. Allah damai sejahtera. Maksudnya Allah akan bekerja ketika saudara ada damai sejahtera. Saya ada damai sejahtera. Yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya, baca yang keras, ini dia ayat yang ke-21. Ini pegangan saya. Kiranya memperlengkapi kamu dengan apa? Segala yang baik. Entah mau kepinteran, mau kesehatan, mau umur panjang, mau duit, mau orang-orang. Semuanya dia segala yang baik, dia akan perlengkapi buat saudara. Terus apa lagi? Bukan cuma dia perlengkapi yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dan apa? Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dia akan ubah kita. Sabta yang tidak mampu untuk sabar, diberi sabar. Sabta yang tidak mampu berdoa supaya orang bisa sembuh dari sakit, dia berikan karunia kesembuhan. Dia berikan karunia mujizat. Amin saudaraku. Saya yang gak bisa ngomong depan orang banyak. Saya tidak bisa khotbah. Dia bekerja di dalam saya supaya saya bisa mengajar dengan lebih mudah dimengerti. Arti saudara katakan amin. Nah ini yang saya harus pegang. Dia lengkapi dari luar,
dia kerjakan dari dalam buat kita. Supaya apa saudara? Ya kan? Ya kan? Supaya bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Saudara percaya Tuhan akan memelihara hidup saudara? 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Gimana caranya saudara? Ya kan? Bagaimana cara menyerahkan kekhawatiran pada Tuhan? Sekali lagi saya bilang. Baca Alkitab. Dengerin terus pengajaran khotbah. Kita ada menara doa tiap hari. Belajar. Sama-sama kita belajar saudara. Yang berikutnya doa. Doakan. Apa yang saudara takutkan. Ya kan? Jika saudara berdoa sebanyak yang saudara khawatirkan. Maka Tuhan akan mengganti kekhawatiran saudara dengan damai sejahtera. Kalau khawatir doa. Sudah selesai. Sudah diberkati, amin. Ada 4 hal. 4 hal. Beri kemuliaan buat Yesus. Pertama apa? Menghilangin khawatir. Kenal Tuhan. Sungguh-sungguh kenal Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, prioritaskan Tuhan. Amin saudara. Dahulukan Tuhan dalam segala aspek. Tanya Tuhan dulu. Doa dulu, tanyain Tuhan. Mau buat apa-apa. Katakan amin. Yang ketiga, jalani. Ya kan? Hidup dengan segenap hati. Hari ini aja. Nih nanti mau tidur bilang terima kasih. Sudah tidur, gak usah mikir besok. Besok bangun. Ucap syukur. Dikasih nafas, kasih kesehatan. Dan minta kekuatan. Minta hikmat. Minta duit, minta rezeki yang cukup. Katakan amin. Minta supaya bisa berbuah. Ya kan bisa berbuah baik. Besok. Terus minta, bangkit. Aku akan bangkit. Dahsyat. Nanti dari hari-hari ke lain, saudara, dahsyat nih. Ya. Yang keempat, serahkan kekhawatiran. Percaya Tuhan pasti pelihara. Saya diberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Yuk. Kita nyanyi, Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara tutup matanya. Kalau ada kekhawatiran tentang pekerjaan kah, tentang karir, tentang anak-anak, tentang masa depanmu. Mari buka suara dan katakan, Tuhan, aku khawatir, aku takut ya Tuhan. Tapi aku serahkan ini kekhawatiranku kepadamu. Karena Engkau janji ketika aku serahkan kekhawatiranku kepadamu ya Tuhan. Maka Engkau akan peliharakan aku ya Tuhan. Kau pelihara anak-anakmu ini ya Bapa. Baik yang ada di gedung ini maupun anak-anakmu yang mengikuti secara online. Aku mohon ya Bapa, biarlah kami mau menjadi orang-orang yang selalu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami juga mau mendahulukan Tuhan. Ya Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kami cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kami tidak akan pernah kekurangan yang baik. Karena Kau tambahkan semua yang kami butuhkan. Tuhan, beri kami bisa hidup untuk satu hari ini dengan segenap hati, segenap pikiran. Kami mau kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus percaya kepadamu. Terima kasih untuk kesetiaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, yang hadir di menara doa, hadir dalam doa pengurapan ini. Aku minta bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Sebentar kami akan bawa persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kita akan bawa persembahan saudara. Kita akan memberi Bapak Saudara. Banyaklah yang Kau lakukan, Allah.
ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Sekali lagi bersama-sama katakan. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat ku hidup berkat kasih-Mu. Agung dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kau berkati saudara semuanya.